indah ini, hari yang Engkau jadikan bagi kami umat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap pemelihara-Mu bagi kami umat ciptaan. Engkau begitu baik Tuhan, penuh kasih setia untuk memelihara hidup kami. Dan itu juga yang kami rayakan pada saat hari ini. Lewat ibadah kami mau bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu. Dan kembali akan disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Sehingga kami tidak perlu mengkhawatirkan hidup yang sementara ini. Karena Engkau di dalam Kristus Yesus telah menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang akan menyapa kita tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, beginilah dikatakan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian diserahkannyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir.
Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat sekitar kita, lingkungan hidup kita. Kita berada di tengah kota yang bergerak cepat, ya, yang penduduknya padat, yang beragam aktivitasnya juga kesehariannya, dan tentunya banyak tantangan hidup yang dialami. Ada yang merasa bahwa keluarga atau hidupnya sudah mapan, sudah cukup. Ada yang merasa bahwa kehidupannya masih penuh dengan kesusahan, masih harus berjuang dari hari ke hari. Disari manugot lahotu botarinai. Kalau bahasa Batak ya, marhais martuduk dope. Kira-kira begitu. Ada yang merasa bahwa dia selalu dihargai karena dia memiliki kedudukan. Ada yang merasa bahwa dia tidak dipedulikan oleh siapapun. Dia merasa disisihkan dan tersingkirkan. Ada yang merasa bahwa suaranya tidak pernah didengarkan, tetapi ada yang merasa bahwa dia selalu didengarkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, ada juga orang yang merasa bahwa hidupnya selalu terbebani oleh rasa bersalah di masa lalu. Sehingga ada pertanyaan di dalam benaknya. Apakah Tuhan masih melihat saya? Apakah Tuhan masih memperdulikan saya? Apakah Tuhan masih mau memelihara hidup saya? Apakah Tuhan masih mau mengasihi saya? Saya yang sering terjatuh ke dalam dosa. Hal ini menjawab kita hari ini. Nas kita hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Saya akan mencoba menceritakan mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 21 ini, namun secara singkat ya. Jadi kita membaca pasal 12 sampai pasal 21 ini, kita akan mengerti alur ceritanya. Cerita yang bukan cerita dongeng. Cerita yang benar-benar harus kita pahami. Ya. Kita akan melihat sebuah peristiwa yang nyata yang dialami oleh Abraham, penerima janji dari Allah, beserta Sarah istrinya, Hagar, hamba bagi Sarah dari Mesir, dan juga Ismail serta Ishak. Kita melihat nama-nama yang saya sebutkan tadi, ya. Kisah ini diawali ketika Tuhan memanggil Abraham dan menjanjikan bahwa keturunannya menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat engkau menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita akan melihat cerita ini dari pasal 12. Sehingga kita menemukan topik minggu hari ini. Pemeliharaan Allah yang universal. Jadi janji yang luar biasa yang diterima oleh Abraham tadi, ini pasti terwujud ya. Karena ketika Allah berjanji, dia tidak berbohong. Janjinya selalu ditepati. Namun ketika kita melihat janji itu dengan tolak ukur manusia, lama sekali waktunya. Bahkan 25 tahun. Bukan waktu yang singkat.
Tetapi waktu yang begitu lama, prosesnya bagi manusia itu adalah sebuah proses yang lama dan lambat. Apakah Allah tidak bisa mempercepat janji itu? Sehingga Sarah harus menua dulu, Abram juga harus menua dulu, memasuki usia yang lanjut, rambut memutih, tenaga yang berkurang. Namun selama bertahun-tahun itu mereka menunggu dan menunggu. Tak heran jika sebagai manusia ketika kita menunggu terlalu lama ada timbul kekhawatiran. Ada timbul keraguan-raguan, rasa takut. Karena memang belum dikaruniai keturunan. Mungkin ada pertanyaan di dalam benaknya. Apakah Tuhan memberikan janji itu? Apakah janji itu akan menjadi nyata? Mungkinkah itu terjadi di usia yang sudah lanjut itu? Ini yang sering kita alami sebagai manusia. Ketika kita diberikan sebuah janji atau disuruh untuk menanti, kita memakai target waktu yang kita tentukan, ya. Sehingga ketika kita memberikan sebuah permohonan atau menantikan sebuah jawaban, bagi kita terasa lama, terasa lambat di dalam penantian itu. Namun ketika kita masih mengingat Jamita pertanyaan minggu lalu dari Habakuk pasal 2 ayat 3 itu, bahwa dikatakan janji itu pasti digenapi, ya, tetapi menunggu waktu, dan itu pasti janjinya tidak pernah gagal. Kita hanya diminta untuk menantinya dengan sabar dan tekun beserta di dalam iman. Dia selalu bekerja dan tidak pernah terlambat memberikan janjinya. Menurut waktu dan kebaikannya, bukan menurut waktu yang ditentukan oleh manusia. Kembali kita melihat jemaat yang terkasih, ketika manusia terlalu lama menunggu sehingga mengambil jalannya sendiri. Kita melihat Kejadian pasal 16, kita baca di rumah nanti. Karena terlalu lama menunggu sehingga apa yang terjadi? Sarah meminta Abraham mengambil hambanya itu yang bernama Hagar. Karena dia mengatakan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya, pasal 16 kita akan baca nanti. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Jadi kita perhatikan posisi Hagar itu sebagai hamba. Ia hanyalah sebagai hamba yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki hak apapun. Dia bukan istri yang sah, tetapi dia berada di rumah itu. Nasibnya pasti bergantung kepada tuannya. Jadi dari hubungan mereka lahirlah Ismail. Dari hubungan Abraham dengan Hagar lahirlah Ismail. Anak yang tanda kutip seolah-olah mengisi harapan Abram dan Sarah. Namun ternyata itu lahir dari solusi yang diambil oleh keputusan manusia, yang diambil oleh akal pikiran manusia sendiri, bukan dari hasil rencana atau rancangan Tuhan di tengah keluarga itu. Tak lama kemudian kita melihat dampak dari pilihan manusia. Bukan memberikan solusi, tetapi timbul perselisihan, timbul perdebatan. Keluarga itu tidak lagi merasa nyaman. Mereka dipenuhi dengan perselisihan dan perbedaan posisi di antara mereka itu sangat sulit untuk disatukan. Ya. Ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita.
jalan yang ditentukan oleh manusia, jalan pintas yang menurut manusia cepat mendapatkan hasil, ternyata sering sekali menimbulkan masalah. Mungkin di awal-awal seolah-olah tidak ada masalah karena kita melihat ada hasilnya yang instan menurut pikiran kita. Tetapi ini menimbulkan masalah yang baru yang tidak kita duga di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita di kemudian hari. Karena rencana manusia pada akhirnya bukanlah rencana Tuhan. Jika Tuhan menghendaki pasti tidak akan ada masalahnya, ya. Namun rencana Tuhanlah yang harus kita jalankan di dalam hidup ini. Rencana Tuhan adalah rencana yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Rencana yang membawa sukacita, bukan pertengkaran. Ya, rencana yang membawa berkat di dalam hidup kita dan bagi banyak orang. Kita tiba kepada ayat ini, pasal 21 ini. Setelah waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, lahirlah Ishak bagi Abram dan Sarah. Dan tibalah waktunya untuk Ishak disapih atau pisah, berhenti menyusu, ya. Disapih itu masohot sian manarus, ya, berhenti dari menyusu. Maka Abram membuat suatu penghargaan bagi Sarah. Dia mengundang, membuat pesta jamuan yang besar, ya, yang penuh dengan sukacita. Di saat itulah terlihat, ya, perbedaan yang jelas yang melatar belakangi dari nas ini. Kita melihat pasti tadi 25 tahun mereka menanti. Dan di pertengahan tahun setelah waktu berjalan 10 tahun lebih, Abram mengambil Hagar dan lahirlah Ismail. Setelah 16 tahun, ya, atau 15 tahun, ketika Ismail sudah berusia remaja, lahirlah Ishak, ya. Ada perbedaan usia di antara mereka. Usianya yang sangat jauh berbeda. Ishak masih bayi yang baru disapih atau pisah menyusui, sementara Ismail sudah remaja bermain. Di dalam nas ini dikatakan bermain. Sebenarnya Ismail itu meledek, ya, mengejek Ishak, sehingga timbul kemarahan bagi Sarah. Di ayat 9 dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi ada reaksi dari Sarah, reaksi takut hak waris itu kelanjutannya, janjinya tergantung. Ada keraguan-raguan, dan bukan hanya keraguan tetapi ketakutan, sehingga berkata, usirlah Hagar beserta anaknya. Anak hamba tidak boleh menjadi ahli waris bersama Ishak. Kira-kira begitu ketika kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Mendengarkan permintaan ini sebagai seorang ayah, karena bagaimanapun secara biologis Ismail itu adalah anak Abram. Dia merasa sedih, dia merasa tertekan, sebab baginya itu adalah darah dagingnya sendiri dan dikasihinya. Namun Tuhan berbicara supaya ia menenangkan hatinya. Jangan bersedih karena anak hamba itu, turutilah perkataan Sarah. Sebab melalui Ishaklah keturunan yang dinamai menurut janjiku nanti. Ya. Sebab dari Ishaklah nanti keturunan itu. Tetapi anak hamba itu juga pun akan kujadikan
bangsa yang besar. Maka dengan perasaan yang berat hati, Abram pun mempersiapkan keberangkatan Hagar dan Ismail. Dia memberangkatkan dengan roti dan air di dalam kirbat. Mereka berangkat menuju padang Berseba, tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat di mana terik matahari sangat menyengat, tempat di mana juga barangkali binatang buas sangat banyak, jauh dari pemukiman, sangat berbahaya, tetapi itu harus dilewati. Perjalanan yang sangat berat, tetapi harus dilaksanakan. Tak lama kemudian air pun habis. Tidak ada lagi persiapan, tidak ada lagi bekal bagi mereka. Karena sekeliling mereka hanya semak duri. Namanya juga padang, gurun, tanah yang kering, tak ada sumber air yang terlihat. Kita bayangkan jika kita menjadi Hagar, harus pergi tanpa tujuan yang pasti, harus berjuang. Anak yang dipisahkan dari orang tua, dari ayah. Bagi seorang ibu, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Ini adalah sangat berat. Oleh karena itu ketika bekal mereka sudah tidak ada lagi, dia sangat sedih. Karena melihat anaknya sudah lemah. Ngapir mate-mate nebe. Karena itu dia meletakkan Ismail ya di semak itu. Dia meletakkannya karena tidak sanggup melihat anaknya mati. Coba siapa seorang ibu yang sanggup melihat anaknya mati kelaparan, mati kehausan? Bagaimanapun seorang ibu terus berjuang, ya. Ditinggang Mataniari, di dadang Mataniari ditinggang udan, ya. Ini menggambarkan perjuangan untuk anak, ya, untuk keturunan. Songon ede ditinggang Mataniari ditinggang udan di dadang Mataniari. Karena tidak mampu, ibu yang bertanggung jawab tidak akan mampu melihat anaknya mati kelaparan dan kehausan. Itu yang kita lihat, ia tidak sanggup melihat penderitaan anaknya itu yang terbaring lemah. Sehingga dia menjauh, meletakkan, tetapi bukan meninggalkan lalu pergi begitu saja. Tetapi dia meletakkan karena tidak sanggup melihat anaknya mati kelaparan. Dia sejauh kira-kira 100 meter dari jarak Ismail. Lalu Tuhan mendengar jeritan dan tangisan itu. Tuhan melihat kesusahan mereka. Tuhan menatap mereka dan Tuhan memerintahkan malaikat berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Mengapa engkau bersedih, Hagar? Jangan takut, sebab suara anak itu telah kudengar dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, genggamlah dia, peluklah dia. Aku akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar." Lalu dibukakannya lah mata Hagar melihat sumur yang ada di padang Berseba itu. Memang begitu ya. Ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami kekhawatiran yang tidak dapat dibendung, ya, mata kita tertutup melihat jalan. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dari masalah itu, dari pergumulan itu, dari kesesakan, dari penderitaan itu. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada tersedia, terbuka jalan keluar atas segala pergumulan kita. Tetapi kita terkadang yang tidak mampu melihatnya. Terkadang kita hanya bisa menangis dan menangis. Dan tidak melakukan apa-apa.
Tetapi bagi Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan bisa melihat jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat kembali. Inilah yang dinamakan pemeliharaan umum kepada Hagar dan Ismail. Ya. Meskipun Hagar berstatus hamba, tidak punya hak, tidak punya kedudukan, meskipun Ismail lahir dari hasil atau jalan yang dipilih oleh manusia, bukan dari rancangan awal yang ditentukan oleh Tuhan, meskipun Ismail sempat berbuat salah, meledek Ishak, ya, meskipun mereka akhirnya terpinggirkan atau tersisihkan, diusir, terasing di padang gurun yang tandus, ini Tuhan tidak membiarkan mereka binasa. Tuhan bertindak sebagai pemelihara yang universal terhadap ciptaannya. Tuhan selalu bekerja dan tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Pemeliharaan Tuhan berdasarkan kebaikannya, bukan berdasarkan penilaian manusia. Pemeliharaan Tuhan tidak dipandang dari latar belakang kesalahan yang dilakukan atau posisi kita di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu selalu ditentukan oleh kebaikannya sendiri. Itulah pemeliharaan Tuhan yang universal. Namun ada kelanjutannya, ya. Jika kita hubungkan dengan epistel tadi, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 itu. Ada kelanjutannya. Lanjutannya apa? Kepada Ishak, anak perjanjian itu yang lahir pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, melalui Ishaklah garis keturunan berlanjut sampai kepada lahirnya Yesus Kristus yang kita imani sekarang ini. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang bukan hanya memelihara kita secara fisik, kebutuhan sehari-hari itu terlalu sedikit, tetapi lebih daripada itu, pemeliharaannya bukan hanya kepada kita saat di dunia ini, bukan hanya kebutuhan kita secara pangan, sandang dan papan, tetapi kebutuhan kita secara rohani, bahkan sampai Dia memperlengkapi kita dengan kehidupan yang kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus yang memberikan darahnya untuk tebusan dosa kita. Inilah keistimewaan kita di hadapan Tuhan dan pemeliharaan yang khusus yang kita terima dari Yesus Kristus. Keistimewaan kita karena kita sebagai orang yang percaya, yang telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, yang tidak dapat diputuskan oleh apapun di dunia ini. Jadi ketika kita menghubungkan dengan epistel tadi, ini membuat kita semakin yakin akan pemeliharaan Tuhan. Benar, pemeliharaan Tuhan itu kepada seluruh ciptaannya. Jangan kita menghalangi kedaulatan Tuhan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Tetapi ada pemeliharaan yang tidak hanya sebatas kebutuhan di dunia ini. Lebih daripada itu, yaitu kebutuhan kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan yang tidak terputus hanya karena kita pernah jatuh. Ismail yang dia pernah meledek Ishak, dia juga dipelihara oleh Tuhan. Kita juga, pemeliharaannya kepada kita tidak terputus hanya karena kita pernah jatuh ke dalam dosa. Asal kita mau bertobat dan membuka hati kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, mencari kerajaan Allah, maka kasih-Nya akan tetap selalu ada bagi kita. Yang berikut, ketika Tuhan menyediakan sumur di padang yang tandus, di padang gurun Berseba, Dia juga membuka jalan di tengah kehidupan kesulitan setiap pribadi, keluarga, dan gerejanya, bahkan negara ini. Kita sering menghadapi situasi yang berat itu, ya. Sepertinya kita di kota, tetapi seperti di padang gurun.
Pernahkah kita mengalami demikian? Kita seperti berada di padang gurun. Kita melihat sekarang biaya hidup yang semakin tinggi, sewa tempat tinggal yang semakin mahal, pekerjaan mungkin yang masih belum menentu. Memang banyak yang menentu, tetapi masih ada yang tidak menentu. Kemacetan yang melelahkan kita. Semuanya rasanya mau berjalan tetapi tidak sanggup. Rasanya ingin keluar tetapi tidak ada daya. Saat ini Tuhan katakan, jangan putus asa. Hilangkan rasa kekhawatiran dan tenangkan pikiran mendekat kepada Yesus Kristus. Dia mengumpamakan burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara. Apakah kita tidak lebih berharga daripada itu semua? Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Dia memerintahkan kita untuk tidak menyusahkan hidup kita dengan rasa khawatir. Karena dengan rasa khawatir tidak dapat menambah sukacita kita. Tidak ada yang bisa ditambahkannya. Justru dia memperlemah iman kita. Membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan sang pemelihara seluruh ciptaannya. Dia juga memelihara kita, anak-anaknya, di dalam iman kepada Yesus Kristus sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan dari sejarah kehidupan Abram dan Sarah, Hagar, Ismail dan Ishak. Kau memperlihatkan bagaimana penyertaan Tuhan tanpa melihat perbedaan status kami di tengah masyarakat. Tapi kasih-Mu universal. Pemeliharaan-Mu Tuhan berhak dirasakan oleh seluruh ciptaan. Ajar kami Tuhan untuk tidak membanding-bandingkan ciptaan-Mu yang lain. Tetapi kami mau tetap sebagai sesama ciptaan Tuhan hidup di dalam kasih Kristus. Karena kami telah Engkau jadikan berbeda daripada yang lain. Dalam pemilihan khusus oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus. Dari garis keturunan Ishak, anak perjanjian itu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman. Dan kuasai kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mencari kerajaan Allah. Sehingga Engkau akan menambahkan dan tambahkan lagi berkat-berkat sukacita bagi kami. Kami mendoakan perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu kebutuhan kami. Bahkan yang terbaik bagi kami akan Engkau sediakan. Bahkan telah Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan dengan tekun dan sabar menanti setiap jawaban dari permohonan harapan kami. Supaya kami Tuhan tidak mengambil jalan pintas oleh karena pikiran kami sendiri. Tetapi kami biarlah bersandar kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Ya Allah, kami juga memohon buat tiap keluarga jemaat-Mu. Engkau berkati ya Tuhan. Beban-beban pikiran, pergumulan keluarga-keluarga. Yang belum dapat pekerjaan, yang sakit, yang tidak memiliki orang tua, yang yatim piatu, yang tidak berdaya. Semuanya Tuhan, Engkau jamah dan Engkau pulihkan, Engkau hiburkan. Engkau kuatkan di dalam pergumulan supaya mampu memenangkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi dengan iman kami kepadamu. Kami juga memohon buat seluruh keluarga yang akan bersuka cita seperti yang kami dengarkan dalam warta jemaat. Rencana baik, rencana sukacita, Inang Sintua, Boru, Sinambela untuk menikahkan putri yang Kau karuniakan di tengah keluarga. Monica beserta Ferry.
Tuhan, Engkau yang melancarkan seluruh rencana itu di dalam kasih-Mu dan oleh karena kebaikan-Mu. Berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka untuk menyambut acara sukacita. Kami juga memohon buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit sekarang. Tuhan, Engkau kuatkan keluarga yang mengurus, Engkau cukupkan biaya, Engkau bantu mereka Tuhan, Engkau berikan kepulihan, sebab Engkau adalah tabib yang ajaib. Mungkin ada yang sedang menantikan mukjizat dengan waktu yang cukup lama. Berikan iman, pengharapan, supaya tetap kuat di dalam menantikan mukjizat itu Tuhan. Kami juga mendoakan buat setiap program rencana kegiatan gerejamu ini dalam 1 minggu. Kegiatan kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, bahkan ama hingga lansia. Tuhan, Engkau memberkati seluruhnya anggota kategorial jemaat-Mu ini. Pelayan-pelayan yang akan melayani, Engkau perlengkapi dengan roh-Mu dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya tetap hadir dan sukacita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kami juga memohon ya Allah, berkat-Mu kepada seluruh parhalado yang memberikan hati di dalam pelayanan kepadamu di gereja HKBP Ciputat ini. Kau memberkati pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga mereka. Kau memberkati pekerjaan seluruh parhalado. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ini kepadamu. Tuhan dahului dan pimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi